Saya juga, Pangeran. Kalau begitu, kita permisi. Ya wis. Berarti yang ikut Panglima sama 2 dayang aja. Yuk. Aduh, Pangeran. Tiba-tiba perut saya sakit. Jangan alasan. Baik, Pangeran. Panglima, anak ayu masuk, besok ada ulangan, jadi kagak bisa diganggu. Pangeran datang. Kamu kalau ngomong jangan lebih tinggi dari pangeran. Turun. Pangeran, kayaknya dia nggak bisa ikut berburu. Iya, dia lagi banyak ulangan, terus ulangannya jelek-jelek, jadi dia harus remedial. Oh, masih sekolah. Iya, Pangeran. Sekolah di mana? Di belakang kebun, Pangeran. Oh, sekolah alam itu ya. Iya, bener, Pangeran. Bukannya udah tutup? Alasan, gak usah bohong. Lu gak suka gua ajak berburu? Gua masukin ke dalam kerangkeng lu. Jangan, Pangeran. Yaudah yuk. Ya udah deh, iya, ayo ikut deh. Nah, gitu dong. Ya Allah, semoga aja Jumino kagak kenapa-napa ya. Iya tuh Nya, pangeran kan orangnya jahil banget. Ya namanya juga pangeran Jahiludin, jahil. Pangeran, mau berburu apa sih kita? Jadi begini Mika, biasanya kan kita yang berburu hewan. Nah kalau kali ini, hewan yang berburu manusia. Terus Tuan, ayo pulang aja ya. Mau pulang? Iya. Boleh kok, boleh. Tapi aku saranin nih ya, gimana kalau pulangnya sambil lari dikejar macan? Cepet, kamu maju ke sana. Maju. Macan, tunjukkan pesonamu. Macan! Lucu. Gimana? Lucu kan? Ngelihat orang ketakutan sambil teriak-teriakan, bagiku itu lucu banget. Aduh, Jumino. Nya! Waduh, itu kucing peliharaan siapa itu gede banget? Itu macannya, bukan kucing. Iya, dia ngeliat kemari. Cepetan lu lempar ikan asin. Iya, Nya. Nih, makan tuh ikan. Pus. Ya, gue diempanin ikan. Woi, gue macan, bukan kucing. Kurang kali. Lo kasih satu tampah. Cepetan. Nya. Kurang ya satu nih. Nih, ambil semua nih. Gue makan ikan asin cuma cemilan doang kayak kuaci. Gue mau makan lo. Lo berani lo sama gue? Gue gaplok pakai sapu lidi. Males gue berantem sama mama. Dimakan juga dagingnya alot. Udah expired kali. Mendingan gue cabut. Akhirnya tuh macan pergi juga. Duh, Alhamdulillah, macannya udah pergi. lagi gimana bisa tuh macan ngejar lo sih? Nya pantau sendiri, Pangeran demennya ngerjain orang.
Ini nggak bisa didiemin. Kita mesti lapor ke raja sampai permusuri. Kelakuan pangeran udah kelewat batas. Emangnya berani ngadepin raja? Biar dikata kita rakyat biasa, kita nggak usah takut. Kita ngomong aja apa adanya. Jumino, kita ke istana, kita laporin. Seriusnya? Iya serius lah. Ayo, Yati, lo jaga rumah ya. Ayo, yuk. Halaman istana kita seluas ini harusnya dimanfaatkan untuk kegiatan rakyat, Kanda. Ada sekolah kepemimpinan, ada pesantren gratis dengan kualitas internasional, ada sekolah untuk anak-anak yang mempunyai bakat seni, olahraga, dan lain-lain. Jadi kita tuh bisa mengkader pemimpin kerajaan kita kelak. Kan yang jadi pemimpinnya anak kita, ngapain mengkader yang lain? Aku pesimis, Kanda. Kalau anak kita siap menjadi raja dan memimpin kerajaan dengan ratusan ribu rakyat seperti ini. Kalau mau dipaksakan dia menjadi raja, harus didampingi oleh staf yang kuat. Ide yang biasa aja. Bagus dong, nggak ngakuin banget bininya punya ide cemerlang. Biasa aja karena ide itu sudah terfikirkan oleh saya sebelumnya. Oke, fine. Memang Kanda tuh pemikirannya jauh. Saya baru mau mikirin, raja udah mikir. Saya baru mau omongin, Kanda udah omong. Salut banget saya tuh sama Kanda. Pintu banget, Ci. Anak capa sih ini. Hah? Cici, Ratu sosis banget sih. Maaf, Permaisuri. Ada warga yang mau ketemu. Di mana warganya? Itu di sana. Persilakan mereka masuk. Baik, kami panggilkan raja. Ini anaknya kenapa nempel lagi? Mau masuk rumah hantu? Grogi, mau ketemu raja dan permaisuri. Biasanya, Ai lihat muka raja dan permaisuri dibungkus jamu. Dulu saya dan Permaisuri pernah jadi model iklan untuk jamu obat kulit. Dulu Pan, dia sakit kulit, panuan sebadan. Tapi sekarang udah sembuh semenjak minum jamu itu. Oh, apa yang mau kalian sampaikan? Ayo nak, ceritakan. Jadi begini, tadi pagi, Ai diajak berburu sama pangeran. Terus dikejar-kejar macan, singa. Iya, dikejar-kejar sampai rumah Ai. Oh my goodness. Untung aja macannya kagak nyemilin warga ya. Kanda harus bersikap keras kepada anak kita. Siapa nama ibu? Julia Mandikova Esterina Sueb. Jadi begini Ibu Julia. Panggil aja Sueb. Jadi begini Ibu Sueb. Nanti biar anak saya kasih hukuman. Kalau begitu, terima kasih Raja, Permaisuri. Sama-sama. Sama-sama. Kita pamit ya. Lagi-lagi pangeran bikin ulah. Lagi-lagi ulah dibikin pangeran. Setiap kita pulang berburu, kita nggak bawa apa-apa, pangeran. Burung aja nggak dapet. Saya emang berburu hanya untuk iseng kok. Nggak bener-bener pengen berburu. Yang penting bagi saya, ngelihat rakyat dikejar-kejar macan aja saya udah seneng kok. Terus pangeran ngapain selama ini berburu bawa busur panah ini? Ya, cuma untuk gaya-gayaan aja. Dayang-dayang, sini. Enak ya makan permen gak bagi-bagi. Pangeran mau? Enggak lah, emang saya bocah makan permen. Oh iya, kalian belum pernah ikut saya berburu ya? Mau ikut berburu? Tentu tidak. Ya, tapi harus ikut. Pokoknya kalian harus nemenin kita berburu. Pangeran mau balik lagi ke hutan? Ya iyalah, kan hutan deket dari istana. Maaf pangeran, sore ini saya ada jadwal piket di Singgasana. Saya juga pangeran. Kalau begitu, kita permisi. Wes, berarti yang ikut Panglima sama 2 dayang aja. Yuk. Aduh, pangeran, tiba-tiba perut saya sakit. Jangan alasan. Baik, pangeran. Saya ada tugas buat ngasih makan musang
Pokoknya kita harus ke hutan. Ayo jalan. Tadi pagi pangeran ngerjain saya. Kopi saya dicampur garam. Saya minum, saya semburin karena keasinan. Ternyata pangeran ngintip dari belakang sambil ketawa-ketawa. Aku yang lebih parah, masakan aku yang udah aku masak itu dicampur obat sakit perut. Jadinya Raja bolak-balik ke kamar mandi. Aku deh yang disalahin. Maaf kalau sikap anak kami sering membuat kalian susah. Tapi tenang saja, saya dan Permaisuri sudah memanggil psikolog. Psikolog itu makanan apa ya? Psikolog itu temennya kolak pisang. Masa psikolog aja nggak tahu sih? Permaisuri tahu psikolog itu apa? Ya tahu dong, psikolog itu kayak psikiater. Psikiater itu kayak dokter yang suka ngobatin orang sakit. So tahu. Kalau kalian mau arti yang benar, silakan cek di Google. Tapi saya mau bilang terima kasih untuk Dayang karena telah menyampuri makanan saya dengan obat sakit perut. Sehingga saya buang-buang air dan sekarang saya terlihat lebih ramping dan pede untuk kembali menjadi model iklan. Model? Emangnya dulu Raja model? Tidak tahu, saya ini model iklan toilet keluaran baru. Itu di mana saya duduk di toilet sambil bergaya tapi harus tersenyum. Tapi tetap sakit perut. Ini begini nih. Seperti itu. Ya wes, lanjutkan rumpi-rumpinya. Ceritakan semua tentang pangeran, tentang raja yang suka nyari kutu ayam peliharaannya, tentang saya yang suka nyemilin peniti. Kami ikhlas digunjingkan karena setiap kami digosipkan, dosa kami pindah ke kalian. Jadi gosiplah sebanyak-banyaknya untuk kami ya. Yaudah, yuk kita jalan-jalan lagi ngiderin taman. Kita mau nyari belalang buat dijadiin rempeyek. Muka kalian kok tegang banget? Kita ngapain sini? Mau diapain kita nih? Kalian selama ini hanya dengar cerita-cerita aja kan? Tentang keseruan mereka yang ikut aku berburu, dikejar-kejar macan, dikejar-kejar harimau, dikejar-kejar binatang. Kalian mau mendapatkan sensasi itu? Enggak, Pangeran, makasih. Jangan pangeran, kasihan pangeran. Oke. Kalau kalian gak mau bercanda dan berlarian dengan harimau, aku kasih yang ringan aja deh. Gimana kalau kalian dikejar sama tawon? Wah, tawon. Jangan pangeran, kasihan pangeran. Kasihan apaan? Udah, kalian diam di situ. Pangeran, ini sudah keterlaluan pangeran. Diam. Nah, itu dia. Bunda udah nggak tahu harus ngomong apa lagi. Udah kehabisan kata-kata. Marah-marah udah. Teriak-teriakan sampai urat leher mau putus udah. Diomongin lemah lembut dari bahasa manusia, bahasa kalbu, sampai bahasa makhluk planet udah. Tapi pangeran nggak ngerti juga. Tujuan pangeran tuh apa sih? Sampai kagak mau berubah. Tuh, Pan, diam. Sekarang jawab Bunda Pangeran. Pangeran gedenya cita-citanya jadi apa? Tujuan hidupnya apa gitu? Kalau anak kecil ditanya masih lucu ya. Ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter atau jadi polisi. Lucu. Kalau udah segede gini ditanya cita-cita sama tujuan hidupnya apa? Berarti pangeran bener-bener kagak punya tujuan hidup. Ya, ayo jawab pertanyaan Bunda. Mau jadi apa, Nak? Jadi apa? Kan aku putra mahkota. Ya jadi raja lah. Jadi apa lagi? Gak penting nih pertanyaan Bunda. Jadi raja kan ya? Iya kan ya? Pertanyaan Bunda gak penting banget ya. Udah gak usah minta dukungan sama ayah kamu. Kita nih satu pemikiran nih kan?
sama-sama gelisah sama kelakuan kamu. Ya kan, Kanda? Kagak juga sih. Pemikiran kita kan kagak bisa selalu sama. Ayah yang penting deh kagak ngerjain orang, kagak ngeprank orang. Mana ada calon raja begitu? Kagak pantas banget. Harus gimana? Ya, masa harus dikasih tahu berkali-kali sih harusnya gimana? Pangeran kan udah gede, jadi udah harus tahu pantasnya bersikap itu seperti apa. Jadi aku di rumah aja, baca buku terus, dibilang kutu buku. Main HP, digadget, dibilang kecanduan game. Jadi ayah harus gimana? Main sama dayang-dayang, masak-masakan, dandan-dandanan, main boneka-bonekaan. Cus, main sama Dayang? Maaf Raja, psikolognya sudah datang. Persilakan masuk. Ayo masuk. Waduh Kak Raja. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Itu kursi saya. Kamu di sini. Waduh. Tukeran. Maaf. Salam Yang Mulia. Salam. Kulkas. Iya. Aduh. Bajunya bagus, merah, panjang, besar. Beli bed cover di mana? Bukan bed cover Raja. Ini daster endosan dari istri saya suruh make. Bukan dong Raja. Psikolog zaman now emang begini pakaiannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam takjim. Takjil. Puasa, salam takjil. Bukan takjil, takjim. Yang botak ngejim. Takjim. Itu artinya salam hormat untuk Paduka dan Permaisuri. Iya. Kalian semua. Salam hormat juga. Iya. Perkenalkan, ini anak saya. Semoga setelah anak saya bertemu dan bisa ngobrol sama psikolog ada perubahan sedikit. Emang aku mau diapain ayah bunda? Aku masih di bawah umur loh. Kita nggak mau ngapa-ngapain kamu. Kita tuh mau ngerubah kamu ke arah yang lebih baik. Sekarang kamu ikut ke ruang yang lebih pribadi supaya kamu bisa leluasa ngobrol sama psikolog. Maaf, Tuan Permaisuri. Psikolog. Penasehatku yang wajahnya seperti bayi Musa. Tolong bawa pangeran beserta psikolog ke ruang pribadi. Siap Raja. Ayo Pangeran. Ayo silakan duduk. Di ruangan inilah Pangeran bisa silakan curhat dan berkonsultasilah sama psikolog. Keluarkan semua unek-unek Pangeran. Saya menunggu di luar pintu. Pintu depan. Pintu parkiran Monas. Jauh banget dong. Pangeran, silahkan. Sekarang di ruangan ini hanya tinggal kita berdua. Jadi, Pangeran silahkan cerita apa saja tentang segala keresahan Pangeran. Saya nggak ada keresahan apa-apa kok. Mungkin Pangeran ada trauma masa kecil? Nggak ada juga kok. Oh iya, paling orang yang trauma sama saya. Karena saya sering ngejain orang. Kira-kira apa yang membuat Pangeran begitu suka mengerjai orang-orang tersebut? Ya hobi aja, lucu gitu. Ngeliat orang dijailin, diprank, kocak lah. Pangeran nggak ngerasa kalau perbuatan Pangeran itu dapat mencelakakan orang atau apa gitu? Emang ada yang celaka ya? Gak ada kok. Ya paling kalau celananya robek karena digerogotin macan. Ya wajar lah ya. Kalau orang jempol kakinya hilang satu karena diemut buaya, ya masih biasa kok. Masih batas kewajaran lah. Kok saya yang ngilu dengernya ya? Pangeran tuh kenapa ya? Suka mengajak para pemuda untuk ikut berburu. Dan juga seneng banget kalau melihat pemuda-pemuda itu dikejar-kejar hewan buas. Kenapa itu? Ya seru lah. Makanya ya, Mas psikolog tuh harus coba. Jadi bisa tahu hal-hal yang seru dan yang Pangeran, baik Raja. Aduh Pangeran. Pangeran,
Coba, Bunda mau lihat. Pangeran jangan ditutupin. Ih, coba Raja mau lihat separah apa mulut pangeran. Coba usaha sendiri mengatupkan bibir kamu, coba. Ayo, bisa. Anda. Coba Panglima cari tabib paling dokter yang bisa mengobati penyakit anak saya. Baik Raja. Iya. Gimana ini? Permisi. Sepada. Permisi. Wah, ada orang dari kerajaan ini. Habib Tokcer. Iya, betul. Silakan masuk, silakan masuk. Ah, nggak usah, saya buru-buru. Oh, kalau gitu silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih. Oh ya. Saya lagi mencari tabib untuk mengobati pangeran. Kalau boleh tahu, pangeran sakit apa ya? Mulutnya nganga kayak gunting kuku. Nganga? Penyakit yang aneh. Ada obatnya kan tabib? Saya nggak pernah ngobati penyakit seperti ini sih. Tapi tunggu ya, saya cek ramuan saya. Ntar saya modifikasi ramuan saya. Iya. Oke. Gimana Kanda? Permisi. Iya. Aduh, Pangeran, please deh. Kami ini mau ngobatin kamu. Kok diusir-usir begitu? Mau baik nggak? Hah? Mau ngatur lagi nggak turahan? Makanya kalau ngetawain orang itu nganganya jangan lebar-lebar. Jadi geser penerangan. Aduh, Tabib, tolong anak saya ya. Aduh, ini gimana ngobatinya ya? Silakan Bib, silakan Bib. Coba aku urut dulu rahangnya ya. Ayo, coba. Ayo pelan-pelan, Pangeran. Bisa, buka dikit-dikit ya. Pak Rami, saya mau kamu ngajak pengawal lainnya untuk mencari 3 pemuda yang udah bikin anak saya seperti ini. Baik, Raja. Ayo, Tong. Sini, Tong. Diobatin dulu sama tabib yuk. Ayo. Aku. Ini kalau ngepron mulu, tapi ngobatinnya gimana dong? Ayo, Tong. Ayo, bisa. Itu, Bang. Ya udah, kalau kamu nggak mau diobatin, mendingan tabib kepanggil pengobatan yang lain. Oke. Bib, gitu aja baper. Obatin dulu anak saya sampai sembuh. Masa calon raja nganga begitu? Yaudah, Tabib saya bantuin itu balikin Pangeran. Iya. Ayo, cepetan, Kanda. Ayo. Adil, endol, cus keluar. Aduh, sini cepetan lu. Apaan Pak RT? Nih lu dicariin Panglima nih. Kita diajak berburu lagi Pak RT. Pan, ayo baru aja pulang Pak RT. Kok berburu lagi sih? Kalian di sini bertiga ditangkap. Karena telah membuat Pangeran Jahiludin mulutnya menjadi nganga. Terus Ayu sama adik-adik Ayu yang salah gitu? Kan yang mulut nganga kan Pangeran, bukan kita. Ngapa jadi kita yang salahin? Kalau bukan karena kalian bertiga mengarahkan macan itu ke Pangeran Jahiludin, mulut Pangeran Jahiludin gak bakalan nganga seperti ini. Nah. Kalian bertiga ikut ke istana. Titip ya Pak RT, cucian Ayu di belakang. Kalau kering tolong angkatin ya. Ya iya deh, ayo angkatin jemurannya. Pak RT, ayo nitip apa? Burung ayo jangan lupa dimandiin. Iya, ntar mandiin. Laundry tuh burung. Jangan. Ya udah ya. Pak RT. Iya. Salam buat Kokom Pak RT. RT belatung nangka. Ayo nggak punya anak namanya Kokom. Ada juga kambing noh. Udah kalian bertiga. Ikut ke istana, kebun hujan gede. Ayo. Iya Bang Satu, Panglima. RT. Lah, ini bagaimana ceritanya? Kita main dimasukin aja ke penjara. Orang mah ditanya dulu kek, mana benar mana salahnya. Tahu. Jelas-jelas yang sarah Pangeran. Dia sendiri yang ngumpanin kita ke macan. Terus kenapa kalian mendorong pangeran ke macan?
Ya, itu mah refleks. Oh, jadi ini orangnya? Iya, Baginda. Berkomplot ya kalian bertiga untuk ngerjain anak saya. Sekarang anak saya mulutnya kebuka, mulut kayak pintu angkot. Bener-bener nih orang. Sekarang kalian semua mangat. Gua kabel kebakar, kamu ngapain ikut mangap? Katanya semuanya. Dia doang. Sekarang kalian mangap 1 jam, kagak boleh mingkem. Biar kalian semua ngerasain apa yang anak saya rasain. Pengawal, kamu jagain dia, jangan sampai dia mingkem. Dan jangan sampai dia lari dari penjara. Baik, Baginda. Baik, Baginda. Kita ke sono. Selamat datang di kerajaan Injit-Injit Semut. Oh, ini putrinya. Dia ingin berkenalan dengan Pangeran Jahiludin yang namanya sudah tersohor di kalangan para putri kerajaan wilayah sini. Pangeran Jahiludin selebgram loh. Sering posting di IG foto-fotonya saat berburu. Gagah bener. Pangeran sedang tidak berburu kan? Enggak kok. Ada. Sebentar dipanggilkan ya. Panglima, tolong jemput pangeran. Baik, Masyuri. Alangkah baiknya kalau kita ngobrolnya di Singasana. Ya, silakan. Silakan duduk. Nah, jadi kalau emang kita antar raja tuh, nah ngobrolnya di sini. Masa ngobrolnya di taman? Emangnya mau piknik di taman? Kenapa kita jadi ngedeprok begini? Emangnya lagi sedekaan. Ke bawah suasini. Suasana. Ya, saya mau duduk di singgah sini. Singgah sana. Iya. Pangerannya mana ya? Kok dari tadi nggak nongol-nongol? Sebentar ya, pangerannya lagi dipanggil. Dipanggil sama siapa? Dipanggil sama Tuhan. Maksudnya sama Panglima. Saya menghadap. Maaf, Raja, Ratu. Pangeran lari ke hutan. Lari ke hutan? Pangerannya nggak mau ketemu saya ya? Mau kok. Tapi emang gitu dia, suka lari-lari ke hutan, ngunjungin rumah tupai, bersenda gurau sama belalang tempur. Hutannya nggak jauh kok dari istana di belakang. Saya susulin ya, bentar ya. Saya ikut dong jalan-jalan ke hutan. Boleh saja, biar Putri menghirup udara segar di hutan. Panglima sama pengawal Romi, tolong antarin dia ke hutan. Baik, Baginda. Raja, kayaknya Pangeran sering olahraga di hutan. Benar sekali. Pasti perutnya six pack. Dulu six pack, sekarang perutnya agak bleber. Kipas aja dong. Masyuri, biasanya kalau Pangeran pergi ke hutan, dia suka ngasuh di situ tuh. Pangeran, are you there, son? Pangeran, keluar dong. Aku mau kenalan nih. Masa udah dateng jauh-jauh malah dicuekin?